Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'ana, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, pada pagi hari ini untuk yang kesekian kalinya saya bersyukur bisa subuhan di Masjid Jogokarya yang membanggakan ini. Selain pengurusnya yang juga sangat-sangat saya banggakan aktivitasnya, tentunya jamaahnya juga yang mudah-mudahan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lingkungan masyarakatnya dan tanahnya diberkahi juga insya Allah. Karena apa yang dirasakan sekaligus didengarkan dari Masjid Jogokarya ini insya Allah lebih banyak baiknya. Walaupun sebagai manusia biasa kita memiliki kekurangan, namun di tingkat masyarakat luas Jogokarya dengan semua elemennya patut untuk diberikan apresiasi dan dibanggakan di Indonesia. Mudah-mudahan jamaah tetap semangat terus dan melakukan ini karena Allah Azza wa Jalla, dan persatuan persaudaraannya terus dikembangkan. Karena setan biasa saja selalu merasuk di tengah-tengah orang-orang yang saleh dan orang-orang yang beriman. Karena dari masa ke masa memang setan ini tidak akan pernah rela kita semua, apalagi secara jamaah, melakukan ketaatan. Dia pasti melakukan infiltrasi untuk membelokkan arah kebersamaan kita agar kita tidak sempurna menghadap Allah Azza wa Jalla. Tadi Pak Alfian sudah, ini kalau dalam sebuah seminar cuma moderator judulnya, terlalu cepat sebetulnya. Tapi saya coba untuk melanjutkan pembicaraannya supaya tetap sinkron. Sebetulnya tema saya pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang hakikatul maut, tentang hakikat kematian. Namun dari bahasan yang luas, karena mukadimahnya tadi sudah arahnya ke PKI urusannya, memang kalau lihat Pak Alfian wajahnya ingat PKI. Jadi kalau lihat Ustaz Farid Iqbal bagaimana Syiah, saya sempat ditanya, Ustaz, ada jamaah yang gak kenal Ustaz Farid. Itu Ustaz Farid itu pakar Syiah, jadi kuat sekali Syiahnya Ustaz. Jadi, kalau bicara tentang Pak Alfian, beliau itu orang pakar PKI. Penasihat PKI. Sebagaimana terjadi di Suriah, ini komunisme internasional betul-betul sedang menemukan vitalitasnya. Jadi serangan bombastis mereka terhadap Suriah ini kan dikepalai oleh Rusia, didukung oleh China, Korea Utara, Vietnam. Yang sebelum saya dengar ini tinggal Kuba saja. Karena memang aliansi komunisme Kuba ini agak berbeda dengan yang lain. Kenyataan ini diperparah dengan bersatunya Majusi Persia berikut semua turunannya. Ini betul-betul sudah mengkerucut dan sudah kelihatan. Kalau di Jakarta beredar di sosial media tentang orang Syiah, terutama Tauhidi yang ke Ahok gitu ya, itu kan sebetulnya sudah semakin mempertegas warna ideologi mereka. Dan di tingkat internasional juga begitu. Iran
ini bersama Rusia, Syiah Lebanon juga bersama Rusia, selain Syiah Irak dan juga Nusairiyah yang memang agamanya rezim Bashar Assad. Namun yang lebih mengherankan lagi, media ini begitu sepi memberitakan, padahal ini sebetulnya sudah perang dunia sebetulnya di bumi Syam. Di mana posisi Amerika? Sejujurnya kalau dalam pandangan media-media Barat dan Timur Tengah, di Suriah ini Amerika sudah betul-betul, atau di kasus Timur Tengah, betul-betul Amerika sudah kehilangan gigi, udah nggak ada giginya. Walau sambil menunggu kesempatan, Amerika menikmati serangan Rusia terhadap mujahidin di sana. Ini situasi. Dan mendengar atau berdiskusi langsung dengan para mujahid di lapangan, sepertinya mereka sedang pada puncak keberanian dan pada puncak kebahagiaannya sebagai seorang mujahid sejati. Seperti salah seorang kader yang ketika saya tanya bagaimana keadaanmu setelah penjelasan panjang, dia mengatakan memang pasukan udara Rusia khususnya membombardir gudang-gudang peluru dan amunisi kami. Itu betul Ustaz. Tetapi gudang-gudang amunisi kami semua sudah kosong karena sudah kami pindahkan ke gua-gua. Dan yang membuat mereka semakin bergairah adalah karena mereka sekarang dapat dua nikmat besar. Satu, dapat nikmat yang bernama musuh bersama, common enemy. Ini nikmat. Jadi kalau dapat Gubernur Ahok di Jakarta sebetulnya sebagian itu nikmat, karena umat Islam akhirnya punya musuh bersama, gak abu-abu. Amerika tidak akan eksis kalau pemerintahnya tidak mencari musuh bersama. Di tengah heterogenitasnya masyarakat Amerika, pemerintah harus rajin-rajin membuat isu common enemy kalau ingin masyarakatnya bersatu. Jadi dikasih musuh bersama itu nikmat. Betul nggak? Bu, kalau ibu makan pare bahasa Jawanya pare juga. Pare. Yang enak dari pare apanya? Pahitnya. Jadi pahit itu enak. Betul nggak? Jadi pahit itu enak. Betul kan? Jadi kalau mau nambah lagi makan somai pare berarti senang pahitnya. Jadi pahitnya itu enak. Kalau mau agak pahit-pahit sama ibu-ibu, karena ibu sering disakiti sama suami, dan ada perlu dihibur. Pahit itu enak. Pak, sambal itu enaknya di mana? Pedasnya. Ya, jadi pedas itu enak. Jadi para mujahid itu cara pandangnya memang unik. Menurut kita pahit, tetapi bagi mereka enak. Begitu pula yang kedua, nikmat kedua yang mereka rasakan saat ini adalah karena musuhnya jelas. Bukan lagi di sana Allahu Akbar, di sini la ilaha illallah, tetapi betul-betul kekuatan ateis muka bumi itu bersatu di sini. Dan yang dihadapi adalah musuh bersama, musuh bersamanya pun jelas. Ini dua nikmat. Sehingga kalaupun matinya saja nikmat. Apalagi menangnya. Ini lagi perkataan mati itu nikmat. Bukankah dalam pandangan orang selama ini kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan? Ini sudut pandang lain yang nanti sedikit akan saya coba ulas, tetapi saya ingin tuntaskan dulu masalah eskalasi politik dunia saat ini. Jadi apa yang terjadi sekarang di Suriah itu adalah sebuah pertarungan yang sangat jelas
bersatunya kekuatan Majusi Persia berikut semua turunan derivasinya dengan komunisme dunia yang bersatu menyerang Mujahidin. Rugilah orang-orang yang tidak sebarisan dengan barisan para mujahidin saat ini, karena di sini sedang banyak sekali nikmat Allah. Di sini sedang bertebar tiket-tiket menuju surga itu. Cuma cara pandang ini, cara pandang pare itu pahit itu enak, sambal itu pedas itu enak. Kita baru bisa merasakan kenikmatan berdoa dan mendoakan para mujahidin, apalagi mengeluarkan harta ini saat ini lagi enak-enak. Kemarin ada orang tua datang kepada saya nangis-nangis, tapi saya sebetulnya bangga di tengah bapak yang nangis-nangis itu. Ustaz, saya lawyer. Saya ini dulunya kafir. Kalau istri saya sholat, saya tendang istri saya. Saya tendang istri saya, Ustaz. Sampai kemudian anak saya sekarang hilang entah kemana. Anak saya yang mengislamkan saya, dia yang mendidik saya menjadi muslim yang sesungguhnya. Kadang dia ancam saya, bahkan dia tendang saya diam saja. Karena dia mengislamkan saya. Kalau saya berbuat jahat sama istri saya, dia yang tendang saya, dan saya bangga pada anak saya. Tapi sekarang anak saya pergi ke Suriah, hijrah ke Syam. Di mana saya harus mencarinya, Ustaz? Masa dia nangis-nangis, saya bilang bagus banget, anak lu kan gak enak juga, kasihan. Jadi saya coba ikut empati sedikit, tapi bahasa saya ini juga gak boleh ke publik kali ya, seharusnya. Karena nanti banyak pemuda berangkat ke sana dan saya dituduh mengekspor mujahidin ke Suriah. Tetapi ya sebagai manusia biasa yang sedang mencari anaknya, saya advice lah yang sedemikian rupa. Lalu sejujurnya di dalam hati saya bangga dengan anak ini. Salah seorang kader izin sama Ustaz, saya mau ke Suriah, baru tamat SMA. Boleh, tapi hafal Quran dulu 30 juz. Maksud saya hafal Quran 30 juz supaya dia menunda dulu lah, karena wajib ainnya untuk berjihad secara fisik saat ini mungkin bukan orang Indonesia saat ini, karena terlalu jauh orang Indonesia untuk sampai ke sana. Walaupun ketika ada individu mengambil keputusan untuk ikut berjihad di sana, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya dengan BNPB. Karena pula akan dituduh teroris, walau jelas-jelas dia sebagai mujahid. Dia ke sana cari mati. Ini yang kedua kalinya saya sakit. Dia cari mati, tapi sampai sekarang belum mati-mati, bahkan jadi amir di lapangan anak Indonesia ini, kader terbaik ini. Masih muda tapi terjangannya luar biasa, loncatannya luar biasa. Dan belum mati-mati, menikah dengan gadis Suriah cantik lah. Di situ sakitnya saya sih. Apa yang saya idam-idamkan belum terjadi, dia malah dapat duluan. Itu setelah didahului. Ini yang keduanya. Yang pertamanya di Gaza. Berangkat duluan juga gak ngomong-ngomong. Dua-duanya ini saya larang dari awal. Hafal Quran dulu 30 juz, baru boleh berangkat, supaya ketulusannya semakin matang, keikhlasan kepada Allah dan bekalnya semakin kuat. Diam-diam berangkat. Waktu saya ke Gaza ketemu juga dia di sana dan jadi mahasiswa di sana, dan mempunyai jaringan yang cukup bagus dan bersikap netral juga, bagus gerakannya. Netral dalam pengertian dengan kondisi politik dunia tentu harus pandai bermain, yang saya maksud begitu. Lalu nggak mati-mati Pak, sama dua-duanya. Saya tanya,
Kenapa kamu berangkat? Sudah hafal 30 juz? Begini Ustaz, kalau saya di Indonesia banyak godaannya. Justru setelah saya di bumi Syam ini kok menghafal Quran itu gampang. Oh kalau gitu bagus, kamu benar, saya salah total. Sekarang udah menikah juga dengan gadis terbaik satu kampus. Ya, kemarin pulang untuk melahirkan di Indonesia. Dan akhir bulan ini minta izin mau pulang lagi ke Gaza. Ini dua orang ini apa kurang waras gitu ya. Mereka tuh justru mau balik lagi. Sementara di Suriah sampai sekarang belum pulang-pulang. Saya tanya, kapan pulang? Paspor kamu kan sudah mati. Ustaz, suara bom itu bagi kami di sini seperti suara musik yang sangat indah, Ustaz. Ancaman mati setiap saat ini membuat kami dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada suasana senikmat ini, Ustaz. Wah, ini kelasnya sudah di atas Ustaz yang udah kayak begini. Ini yang saya sebut enaknya pare di mana? Di pahitnya. Jangan kita mengira bahwa kita yang sudah sholat subuh berjamaah seakan-akan surga sudah di depan mata. Insya Allah mudah-mudahan masuk surga semuanya. Tetapi ada cara pandang lain. Mereka yang merindukan kematian. Begini, saya bacakan saya sampaikan terjemahan Ibnu Taimiyah dalam menilai perbedaan antara kita dengan Mujahid. Kata Ibnu Taimiyah begini, mayoritas manusia sebetulnya sedang berbondong-bondong menuju kematian yang abadi. Tapi kebanyakan cara mereka menghadapi kematian abadi itu adalah dengan mencari kehidupan yang semu. Ini penting sekali. Kalau kita sudah memahami kata-kata Ibnu Taimiyah ini, nikmat sekali. Mayoritas manusia itu sebetulnya berbondong-bondong menuju kematian yang abadi. Tapi cara mereka yang sedang tersedot menuju kematian abadi itu, caranya adalah dengan mencari kehidupan yang semu. Begitu kan umumnya manusia menjalani hidup. Illal mujahid, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka itu adalah para pencari kehidupan abadi. Dengan cara apa? Mencari kehidupan abadinya dengan cara mencari kematian semu. Mereka ini orang-orang yang mengejar kehidupan abadi, tapi caranya, polanya dengan apa? Mencari kematian semu. Mencari mati yang bersifat sementara. Mudah-mudahan jamaah di kelompok yang mana maunya? Yang pertama atau kedua? Kalau belum jawab berarti belum paham. Saya ulangi sekali lagi. Atau jangan-jangan saya sendiri belum paham apa yang saya katakan, sehingga jawabannya belum paham. Saya ulangi ya. Mayoritas manusia itu berbondong-bondong menuju kematian abadi. Pada akhirnya orang mati kan, orang kafir mati itu kan jasad-jasadnya dan roh-rohnya sekalian. Dan pada akhirnya orang kafir itu kan matinya ya betul-betul masuk neraka. Nggak pernah menikmati kehidupan yang abadi yang sesungguhnya di akhirat sana, kematian abadi. Tetapi bodohnya nih kelompok pertama ini, cara mereka menghadapi kematian yang pasti datang dan bersifat abadi itu, menghabiskan umurnya sekarang ini dengan cara apa? Mencari kehidupan yang semu. Apa itu mencari kehidupan yang semu? Sebetulnya mencari kehidupan yang semu itu ya apa ya, kalau bahasa Qur'annya Allahumma sholli ala Muhammad, bahasa Qur'annya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kamu semua lari dari kematian kok jadi lupa apa?
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kamu sekarang sedang lari darinya, dia, si kematian itu pasti akan menjemputmu. Mulaqikum. Jadi ajal ini sifatnya mendatangi, nggak pernah didatangi. Sama seperti rezeki. Sehingga umumnya kata-kata yang berkaitan dengan kematian itu hadarul maut, bersifat fi'il maut. Mulaqikum, menjumpaikan. Jadi kematian itu jangan pernah salah persepsi. Kematian itu bukanlah kita datangi perang, yuk kita cari mati dalam perang, nggak bisa. Nggak mesti orang berjihad itu mati. Karena kematian itu bukan didatangi, tetapi mendatangi. Mulaqikum. Ini penting. Sama dengan rezeki, banyak orang kelimpungan cari rezeki, tapi karena dia tidak tahu bagaimana menjemputnya saja persoalannya. Karena rezeki itu bukan didatangi, tetapi mendatangi. Nah, kelompok pertama ini salah persepsi tentang kematian, sehingga seringkali lari dari kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakanlah kematian yang kamu sedang lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan menjemput. Nah, pertanyaannya, lari dari kematian ini apa saja bentuk? Ya, jalan sehat supaya jantungnya sehat, supaya tidak mati. Ke rumah sakit berobat supaya tidak mati. Apalagi pola makan sehat, sarapan paginya dijaga kalian supaya tidak cepat mati. Macam-macam. Apa? Menghindari rokok supaya tidak cepat mati. Innal mautal ladzi tafirruna minhu, semua kamu lari darinya. Padahal nggak bisa lari dari kematian itu. Fa innahu mulaqikum, pasti akan menjemput. Nah, kelompok pertama ini bodohnya karena salah persepsi tentang kematian, menghabiskan umurnya untuk mencari kehidupan, lari dari kematian, tapi kehidupan yang dicari pada akhirnya semu. Kebahagiaan-kebahagiaan yang sifatnya sementara. Yang cerdas itu yang kedua, hidupnya betul-betul mencari, dan untuk mencari, mengejar kehidupan abadi. Caranya gimana supaya bisa mendapatkan kehidupan yang abadi, di dunia abadi, di akhirat abadi? Kira-kira begitu. Mengejar kehidupan yang abadi itu seperti apa? Dengan cara mencari kematian yang semu. Nah, kematian yang semu itu yang mana? Ya, di dunia ini mati sementara. Sebetulnya mati itu apa ya? Sebelum saya jelaskan, saya kasih cerita dulu. Kemarin ada murid saya sudah 1 minggu koma di rumah sakit. Dan malam itu adalah malam terakhir dia menggunakan obat, karena sudah dianggap tidak berguna lagi obat-obat itu dalam kondisi komanya, karena batang otaknya sudah mati. Jadi secara medis seseorang tidak mungkin bisa diobati lagi. Secara medis orang itu tidak bisa diobati lagi kalau sudah mati batang otaknya. Ini definisi ilmiahnya. Dan seseorang dikatakan betul-betul totally sudah mati kalau organ-organ penting di tubuhnya sudah tidak berfungsi lagi, yang disebut dengan mati jasad itu. Apa mati jasad itu? Kalau jantungnya tidak lagi berfungsi, paru-parunya tidak lagi berfungsi. Ketika organ-organ penting ini sudah tidak berfungsi lagi, maka seseorang dikatakan mati. Nah, persoalannya adalah batang otaknya sudah mati. Artinya tubuhnya ini betul-betul sudah seperti bangkai, tidak bisa merespon, tetapi dia masih dikatakan hidup karena masih ada nafasnya dari jantungnya itu. Sudah 1 minggu koma. Lalu
saya pamit kepada tim saya setelah live malam ini, saya akan ke rumah sakit sebentar karena saya mau berbicara dengan ruhnya pasien yang sedang koma ini. Saya terlanjur berucap, waduh, bicara sama ruh pasti salah paham ya anak murid, pasti dia pikir saya ini kayak cenayang gitu kan. Akan berbicara sama ruh. Tidak. Ini fakta. Secara medis, dokter dan ahli medis sudah tidak bisa apa-apa kecuali masukkan infus makanan buat si jasad. Tapi jasad ini sebetulnya sudah dianggap mati secara medis. Cuma tinggal satu saja undang-undangnya. Seandainya orang sudah mati, batang otaknya dianggap sudah mati, maka jika sampai situ definisi mati, maka akan terjadi malpraktek. Jantungnya bisa diambil untuk dijual atau bisa dibenarkan. Dalam masyarakat Eropa tertentu, orang yang sudah mati batang otaknya secara medis tidak mungkin bisa disembuhkan lagi. Maka supaya bermanfaat bagi orang lain, diambil aja organ tubuhnya, ditransplantasikan kepada jasad lain yang masih hidup yang membutuhkan. Dan ini bisa terjadi malpraktek. Di Indonesia hal itu masih belum dibenarkan. Nah, akhirnya saya datang. Apa yang saya maksud berbicara dengan rohnya? Saya masuk ke ruang ICU, betul-betul gak ada reaksi. Infus itu cuma 3 untuk makanan saja. Ruh manusia itu kalau dia beriman, itu pasti senang dengan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya lakukan di ruang sana, ini saya sampaikan, mudah-mudahan nanti umat Islam cerdas kalau menghadapi keluarga yang sedang sakaratul maut, terutama yang koma. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita berbicara, menyelamatkan ruhnya. Karena jasad yang bakal jadi bangkai ini tidak mungkin bisa diselamatkan. Saya berbicara dengan ruhnya, tentu yang saya maksud adalah apa sih yang paling dibutuhkan oleh ruh pada saat menjelang sakaratul maut? Apa kira-kira yang dibutuhkan pada saat itu oleh ruh? Kalau jasad kan berbagai macam alat itu, dari radiologinya kita bisa melihat, infusnya macam-macam. Dokter tahu apa yang dibutuhkan oleh jasad, tapi apa yang dibutuhkan oleh ruh pada saat itu, dan mana yang harusnya diprioritaskan? Ya, dua-duanya, tapi mana yang paling penting untuk dijaga? Karena saya pernah melakukan penelitian di rumah sakit Islam terhadap pasien-pasien Muslim di rumah sakit Islam rawat inap yang menjelang sakaratul maut, kira-kira begitu. Apa pengetahuan mereka tentang ibadah dan apa pengetahuan keluarga pasien tentang ibadah? Saya penelitian pada tahun 1996 atau 97. Rumah sakit Islam yang di Cepaka Putih. Ada pasien saya kunjungi sudah pakai masker, napas saja dong. Ketika saya datangi, saya pamit sama keluarganya dan saya bertanya, Bapak Ibu, mohon maaf, tahukah apakah yang harus Bapak Ibu lakukan ketika pasien sedang seperti ini? Ya, baca Yasin aja. Apa dampak Yasin bagi mayat? Ya nggak tahu, itu kata Pak Ustadz aja sih. Boleh saya tampilkan? Nah, silakan saja. Tapi dia sendiri gak baca Yasin di keluarganya, cuma katanya. Biasanya rajin bacakan Yasin nanti kalau sudah mati. Pada saat sakaratul maut itu harusnya dibacakan Yasin, tapi tidak dibacakan. Tapi memang ini semua tergantung si calon mayatnya ini bagaimana cara hidup. Ya, ingat kaidahnya. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Ini rumus dalam hidup. Bagaimana cara hidupmu, begitulah cara matimu nanti. Dan bagaimana cara matimu, seperti itu nanti kamu dibangkitkan dari kuburnya. Itu ada hadis sahih dalam riwayat Bukhari, yang hadis ini hadis marfu dari Abu Hurairah. Man mata sakranan bu'itsa sakranan. Jadi awalnya begini, barang yang mati dalam keadaan mabuk, maka nanti berhadapan dengan malaikat maut pun dalam keadaan mabuk, dan di kuburan berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir pun dalam keadaan sakran,
mabuk. Nanti dibangkitkan dari kuburnya sakranan juga dalam keadaan mabuk. Terakhirnya dia akan berada di tengah neraka jahanam di satu tempat yang bernama sakran. Ada satu tempat di wilayah neraka jahanam yang dinamakan as-sakran. Jadi sampai di sini berarti bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu dong kira-kira nanti cara matinya gimana? Sudah tahu? Lihat cara hidupmu sekarang. Waktumu, terutama pikiran dan perasaanmu dalam kesendirianmu, kira-kira banyak menghabiskan untuk apa? Taatkah atau maksiatkah? Kalau taat dalam bidang apa? Orang-orang seperti saya ini, saya sering bercanda dengan istri saya. Orang kayak saya ini kemungkinan matinya nih mungkin pendarahan di otak. Bercandanya begitu. Karena kiai saya, Kiai Haji Muhammad Syarkashi di Gontor itu, ketika saya berada di sana belum meninggal dunia. Karena apa? Mikir terus, mikirin umat, mikirin santri, mikirin umat, mikirin santri, akhirnya pembuluh darahnya pecah. Ini bercanda. Jadi orang yang memang kebanyakan hidupnya memikirkan umat, matinya juga dalam keadaan seperti itu. Sementara saya ngobrol sama Ustaz Fajlan, bercerita, masing-masing bercerita, saya punya tetangga hidupnya cari duit terus. Wallah, saya dengar ambulan waktu maghrib datang dekat rumah, karena rumahnya depan samping sebelah kanan rumah saya. Nyiung datang. Setelah itu kami keluar, saya lapor ke orang tua saya, si papi pulang tuh dari rumah sakit, tapi belum mati. Saya bilang gitu, saya masih dipanggilnya papi, orang kaya. Persis bergandengan dengan rumah saya. Malam-malamnya tiba-tiba keluarganya datang ke rumah saya. Kata keluarganya, papi mau minjem duit sama Pak Nasir, bapak saya. Saya berarti Nasir, bapak saya Pak Nasir. Berapa? 100.000. Saya lihat, jadi bapak saya kemudian suruh ibu saya ambil 1.000 rupiah. Iya, 100.000 pada saat itu. Saya nggak tahu kira-kira kalau kira-kira itu sekitar saya kelas 6 SD. Saya layak 67 tambah 7 tambah 7 14 tambah 7 tahun berapa? Hah? Ya. Kira-kira berapa 100.000 itu pada saat itu? Nah, 100 juta kali ya. Di jelang sakaratul mautnya dia bilang begini, Nasir duit, dengan terbata-bata, Nasir duit. Karena memang orang kaya ini seringkali pinjam duit ke orang tua saya, dan kadang-kadang istrinya itu bawa liontin emas yang Ratu Elizabeth gitu tuh digadaikan ke ibu saya, karena punya anak 7 atau 6, mohon maaf ya, nggak ada yang beres. Jadi khawatir kalau simpan uang di rumah dicuri anaknya. Jadi kalau untuk belanja sehari-hari itu sering pinjam ke rumah. Nasir duit, datanglah orang tua saya ini pegangkan uang. Di situ demi Allah saya melihat orang mati dalam keadaan pegang duit. Karena hidupnya untuk cari duit. Saya mau tanya, Bu, kalau ibu ditanya sama anak, Bu, bapak mana, Bu? Umumnya ibu-ibu bilang, bapak lagi cari apa, Bu? Saya itu tersinggung sekali kalau disebut seperti itu. Makanya saya jaga sama istri saya, jangan sampai kamu bilang saya keluar. Tapi umumnya ibu kalau ditanya nih sama anaknya, bapak mana, Bu? Cari ibu lagi, bilang begitu. Digangguin supaya dia bangun. Bapak-bapak jujur ya, ketika Anda berbisnis, ketika Anda bekerja berkarir, satisfaction, kepuasanmu itu sesungguhnya karena apa?
Puas karena sudah dibayar tinggi atau puas karena sudah memberikan manfaat? Sejujurnya, Pak, dua-duanya. Ini jawaban agak abu-abu. Seandainya Pak Ustadz habis ceramah dan ceramahnya hebat, dibayarnya sedikit sekali, ukur tuh nilai si Ustadz dirinya sendiri, terutama saya. Kalau sampai satisfactionnya di uang, jadi dibayar tinggi, dia semangat, dibayar tinggi, ngambek, bahaya dimatiin ini Ustadz ini. Duit terus yang menjadi ukuran, ini bahaya. Berbahaya sekali kalau sampai ukuran pekerjaanmu semangat karena dibayar mahal, lemah karena dibayar. Ini bahaya. Satisfaction dari situ. Bagaimana cara hidupmu, begitu cara matimu. Dan seperti apa cara matimu, dalam keadaan seperti itu kamu nanti bangkitkan dari kubur. Nah, disitulah saya berdialog dengan ruhnya orang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bagi arwah-arwah orang beriman menjelang sakaratul mautnya itu dipenuhi rasa kebahagiaan. Jadi orang mukmin itu jelang kematiannya dengan semua ekspresi jasadnya, ketika dibom, ketika tubuhnya hancur, ketika dibunuh, sebetulnya ruhnya itu berbahagia. Dan itu digambarkan di ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sementara kalau orang itu kafir, meskipun backup insuransi itu berlapis-lapis dan berada di ruang ICU yang private, sekian hebat perangkat teknologinya, sedih itu jiwanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kira-kira begini. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Malaikat akan berkata begini, andai kau melihat orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Ini takut itu keluar itu rohnya. Allah yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi roh manusia ini ketika dalam keadaan koma itu sebetulnya masih ada. Fayumsikul ladzi qada 'alaihi al-maut, yang ditakdirkan untuk mati, ruhnya itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa lagi kembali kepada ruhnya, ke jasadnya. Sementara yang sedang tidur atau mimpi atau sedang koma itu masih bisa kembali lagi. Jadi memang makanya saya perhatikan tidak bisa merespon, tetapi sesungguhnya kita bisa berdialog dengan ruh. Saya dalam berdakwah ceramah seperti ini sebetulnya lebih banyak berbicara dengan ruhnya ketimbang jasad. Dan ruhnya orang beriman di ruangan ini, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini menunjukkan saya harus memberikan kesimpulan. Jadi hakikatul maut secara hawas, secara indra bisa kelihatan adalah khurujun nafas, khurujan nihaiyah, keluarnya ruh dengan keluar yang sempurna, sehingga ketika dicek nyawanya memang sudah betul-betul tidak ada. Jadi apa bedanya roh sama nyawa? Ada yang bisa bedakan? Nyawa itu apa? Seseorang masih ada nyawanya. Beda roh sama nyawa. Nyawa dalam bahasa Inggrisnya mungkin life. Masih ada life kehidupan. Itu nyawa biasanya di
disebut nyawa adalah indikator-indikator hidup secara organ fisik. Tapi bisa saja ruhnya keluar. Orang kalau lagi tidur, ruhnya tuh keluar. Di alam ruh itu tidak ada lagi dulu, sekarang, masa kini, masa lalu, vertikal, horizontal, tinggi, rendah, nggak ada lagi. Kita bisa saja dalam tidur kita berjumpa dengan arwah para nabi misalnya, orang-orang yang saleh, yang sudah mati atau belum hidup, belum datang. Bisa. Itu di alam ruh. Nyawa yaitu indikator fisik dari organ ini yang menunjukkan kita masih ada nyawa namanya. Baik. Sementara kematian yang sesungguhnya secara non-hawa, secara non-indrawi adalah berpindahnya kita dari satu alam syahadah ke alam gaib menurut kita sekarang. Berpindahnya kita dari satu alam ke alam lain. Kesimpulannya, ruhnya orang-orang beriman di sini akan sama persepsinya dengan Al-Quran. Janganlah kamu katakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka ahya'un, sesungguhnya mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, bahkan di sisi Tuhan dia mendapatkan rezeki. Jadi kesimpulannya, ada arwahnya orang berbahagia merindukan kematian, tidak pernah takut pada kematian. Dan konsep kematian bagi dia hanya berpindah dari alam sementara ini ke alam yang abadi. Itu kalau kita baca nanti di surah Al-Imran, itu berbahagia tuh para perindu kematian, para pencari kematian, semua itu berbahagia. Mereka itu berbahagia itu pertama digambarkan dengan dua kali wa yastabshirun, dan yang ketiga wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka mulai hari ini kita sudah punya konsep baru tentang kematian. Jadi mudah-mudahan di sini adalah orang-orang yang siap berjihad dengan harta dan nyawanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.